Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terlintas di pikiran kita jika mendengar kata perang Tabuk? Banyak orang mengira bahwa perang Tabuk adalah peperangan besar antara kaum muslimin dan bangsa Romawi. Namun, jika kita melihat lebih dalam, perang Tabuk justru menjadi salah satu peristiwa yang membongkar kedok orang-orang munafik dan mengajarkan bagaimana seorang muslim harus melibatkan Allah dalam setiap urusannya. Untuk memahami kisah ini, kita perlu mengetahui latar belakang terjadinya perang Tabuk tersebut. Setelah kemenangan kaum muslimin dalam perang Hunain dan semakin kokohnya posisi Islam pasca Fathu Mekah, Rasulullah mulai menunjukkan kekuatan Islam kepada bangsa-bangsa di luar Jazirah Arab. Saat itu, salah satu kekuatan terbesar adalah Romawi yang menguasai wilayah di sekitar perbatasan Arab. Karena itu, Rasulullah SAW mengumumkan persiapan menuju Tabuk, sebuah daerah yang sangat jauh dari Madinah dan berada di jalur perbatasan Romawi. Perjalanan menuju Tabuk bukanlah perjalanan yang mudah. Cuacanya saat itu berada pada puncak musim panas, persediaan makanan terbatas, sementara musim panen kurma sudah sangat dekat. Padahal kurma merupakan sumber penghasilan utama masyarakat Madinah. Dan disinilah Allah menguji para sahabat, yaitu menentukan siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, yang benar-benar tulus, dan siapa yang kaum munafik di antara mereka. Karena begitu sulitnya persiapan menuju perang Tabuk tersebut, sehingga dikenal dengan perang Usra. Ketika Rasulullah SAW menyerukan keberangkatan menuju Tabuk, muncullah dua kelompok yang sangat berbeda. Kelompok pertama adalah orang-orang munafik. Mereka mulai mencari berbagai alasan agar tidak ikut berangkat. Ada yang berpura-pura memiliki uzur, ada yang membuat alasan-alasan yang dibuat-buat, dan ada pula yang meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak tinggal di Madinah. Sikap mereka kemudian dibongkar oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 49 yang berbunyi, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh Jahanam meliputi orang-orang yang kafir. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa perang Tabuk adalah sarana untuk membuka kode-kode orang munafik di antara kaum muslimin yang berada di Madinah, untuk menentukan siapa yang benar-benar beriman tulus kepada Allah dan benar-benar tulus melakukan jihad untuk membela Allah dan agamanya, dan siapa orang-orang munafik yang berada di tengah di antara mereka. Namun di sisi lain, kaum muslimin menunjukkan pengorbanan yang luar biasa. Karena kebutuhan perang yang sangat besar, Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk membantu membiayai pasukan. Maka terjadilah salah satu momen sedekah terbesar dalam Islam, yaitu yang paling terkenal ada Umar bin Khattab yang menginfakkan setengah hartanya, dan Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan seluruh hartanya, dan Utsman bin Affan beliau menginfakkan 990 kuda digenapkan oleh 10 unta dengan perlengkapan perang yang lengkap, dan juga sumur yang seharga 20 dinar yang jika dirupiahkan mungkin senilai 6 miliar pada zaman sekarang. Para sahabat mengajar kita bahwa ketika Allah membutuhkan pengorbanan untuk membela agamanya, harta bukanlah hal yang paling dicintai. Namun di sisi lain, orang-orang munafik tetap saja mencela. Ketika para sahabat kaya bersedekah dengan jumlah yang besar, mereka berkata bahwa para sahabat hanya ingin pamer atau mencari perhatian manusia. Sebaliknya, ketika kaum muslimin yang miskin datang membawa sedekah yang sedikit, mereka juga mengejek dan mengatakan bahwa sedekah itu tidak berguna. Maka Allah sekali lagi menurunkan ayat yang membongkar kebusukan hati mereka dalam surat Taubah ayat 79 yang berbunyi,
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Ada pula kisah yang menyentuh hati dan perang Tabuk ini, yaitu di mana sebagian sahabat miskin datang kepada Rasulullah SAW dengan harapan dapat ikut berjihad. Mereka ingin berangkat, mereka ingin berjuang bersama Rasulullah membela agama Allah. Namun mereka tidak memiliki kendaraan atau bekal yang cukup untuk berperang. Sayangnya, saat itu Rasulullah juga tidak memiliki kendaraan yang bisa diberikan kepada mereka. Mendengar hal tersebut, para sahabat itu pergi dengan keadaan menangis. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwasannya perbedaan yang besar antara orang munafik dan orang-orang yang beriman, yaitu di mana orang-orang munafik sengaja mencari alasan agar tidak mengikuti perang Tabuk, padahal mereka mampu dari segi fisik maupun ekonomi. Dan kita lihat juga orang-orang beriman sampai mereka menangis ingin ikut berperang membela agama Allah, padahal mereka tidak mampu dari segi ekonomi. Bukan karena mereka tidak ingin berperang, tapi karena mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka selama perjalanan perang. Sehingga Allah mengabadikan kisah mereka dalam surah At-Taubah ayat 91 sampai 93 yang berbunyi, ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang
dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Dan juga ada kisah yang mengajarkan kita bagaimana cara kita harus melibatkan Allah dalam segala urusan kita, yakni di mana ketika kaum muslimin sudah berangkat dari Madinah menuju Tabuk, di tengah perjalanan kaum muslimin mengalami kekurangan bekal. Akhirnya para sahabat pergi menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah kami menyembelih unta-unta kami karena pembekalan sudah mau hampir habis." Gitu. Perlu kita garis bawahi bahwa unta itu memiliki keistimewaan, yakni di mana air yang ada di perut unta bisa diminum karena memang bersih, dan itu banyaknya sekitar 10 liter sampai 15 liter, dan lemak dari unta tersebut bisa dijadikan minyak yang untuk menggoreng makanan, dan juga dagingnya bisa untuk dimakan. Oleh karena itu, Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk menyembelih untanya. Namun, Umar bin Khattab datang dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya memberikan usul. Jika kita menyembelih unta-unta kita, maka kita akan kehilangan tunggangan. Padahal perjalanan menuju Tabuk masih jauh. Izinkan saya mengusulkan sesuatu." Umar meminta agar seluruh sahabat mengumpulkan sisa bekal yang mereka miliki, sekecil apapun itu. Ada yang hanya memiliki sepotong roti, sedikit gandum, atau sedikit kurma. Kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah makanan kami ini agar diberkahi oleh Allah." Kemudian Rasulullah membentangkan sebuah kain dan menyuruh para sahabat meletakkan seluruh bekal mereka di atasnya. Setelah itu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berkahilah bekal-bekal kami." Setelah doa tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengambil kembali bekal mereka sesuai kebutuhan. Dan luar biasanya, para sahabat menyaksikan sendiri keberkahan dari Allah. Bekal yang sedikit itu menjadi cukup untuk seluruh pasukan. Bahkan disebutkan bahwa setelah kembali dari Tabuk, sebagian bekal mereka masih tersisa karena keberkahan yang Allah berikan. Dari kisah ini, para ulama menjelaskan betapa luar biasanya jika kita melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Jika kita melihat kepada zaman sekarang, banyak orang yang menjadikan Allah hanya sebagai tujuan dalam ibadah semata, padahal Allah seharusnya hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika belajar, libatkan Allah. Ketika berobat, libatkan Allah. Ketika kita membangun usaha, libatkan Allah. Bahkan dalam urusan yang tidak sepele seperti sakit, tertusuk duri, atau menghadapi masalah kecil sehari-hari, libatkan Allah. Karena pada hakikatnya semua yang terjadi dalam kehidupan kita berasal dari Allah. Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan ilmu, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghilangkan kesulitan, dan Allah pula lah yang memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu, para ulama mengajarkan agar kita mengambil pelajaran dari Umar bin Khattab yang melibatkan Allah sejak awal dalam setiap urusan. Mintalah pertolongannya, bertawakallah kepadanya, dan yakinlah bahwa Allah akan memberikan kemudahan serta solusi yang terbaik bagi hamba-Nya. Karena itulah, perang Tabuk bukan hanya sekedar kisah sejarah. Ia adalah pelajaran tentang kejujuran iman dan pentingnya melibatkan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.